sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'il musbitin. Allahumma salli ala al-fatih miftahil wujub wal kushuf والشهود وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih izinkan kita bertalabul ilm, beribadah, berma'rifat kepadanya. Itu adalah anugerah yang amat besar Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya kita disuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Futuhul Ghaib tentang ridha terhadap ujian dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Yang pada bab sebelumnya itu stressingnya ada pada wilayah syukur. Syukur itu kalau beliau memulainya bil lisan, kemudian bil qalbi, kemudian bil jawari. Ya, seperti yang kita katakan kemarin, sejatinya syukur itu dimulai dari qalbu. Karena masuk dia dalam relung qalbu dulu, yakin dulu dia, kemudian dari qalbu baru terikrar atau terucap dia dengan lisan, kemudian baru nampak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari lewat fiil, lewat anggota tubuh kita. Nah, kalau dengan ujian yang dihadapi, karena setiap orang berada dalam dua kondisi ini. Kalau tidak diuji diberi nikmat, sejatinya kan sama saja. Kalau orang berada pada level di atas ini, mau diuji atau nikmat itu kan sama anugerah saja. Tapi di sini dibedakan kondisi orang yang tidak lepas dari diuji atau diberi nikmat. Kalau diuji, mesti yang dilakukan pertama berusaha dulu untuk sabar. Itu tingkatan paling rendah. Kemudian sabar, setelah itu ridho, lalu ya sesuai saja dengan apa yang Allah berikan dan fana dalam hal itu. Sementara jika nikmat Allah berikan, yang harus dilakukan apa? Yang pertama ya berusaha juga untuk syukur dulu. Berusaha untuk bersyukur itu level awalnya. Yang kedua dia bersyukur. Nah, syukur itu tertanam atau teraplikasi dalam tiga pola yang kemarin disebut. Yang pertama asyukru bil qalbi. Syukru bil qalbi itu tentu disebut terus asma Allah dalam qalbunya. Nah, kemudian yang kedua asyukru bil lisan, diucapkan atau dikalamkan atau diberi informasi yang lainnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian bil arkan atau bil jawarih. Maka semuanya itu adalah bentuk syukur. Itu yang kemarin kita disuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Kutub Rabbani. Sekarang kita masuk kepada maqalah yang ke-60 tentang fil bidayati wan nihayah. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati radhiyallahu alaihim wa awliyaillah fil alamin wa nakhussu khususan Syekh Abdul Qadir Jilani Kutub Rabbani wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila ruhina wa anfusina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu as-sittun fil bidayati wan nihayati. Makalah yang ke-60 tentang bidayah dan nihayah. Bidayah itu permulaan, nihayah itu ending. Nah, ini
Dalam konteks ini bidayah wan nihayah dalam bidang apa? Al-bidayah wan nihayah ini masuk dia dalam ranah as-sayruka ilallah, perjalananmu menuju Allah. Jadi perjalanan kita menuju Allah itu ada permulaan, lalu ada endingnya. Nah, kita dimulai dari sini. Kata Syekh Abdul Qadir, waqala radhiyallahu anhu, wal bidayatu hiya al-khuruju minal ma'hudi ila al-masyru'i thumma al-maqdur thumma ar-ruju'i ila al-ma'hudi wa yushtaratu hifdzul hududi fatakhruju min ma'hudika minal ma'kuli wal masyrubi wal malbusi wal mankuhi wal maskuni wat tab'i wal 'adati ila amri syar'i wa nahyihi fatattabi kitab Allah wa sunnata rasulih kama qala Allah ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Syekh Abdul Qadir Jilani memulai kalamnya dengan mula-mula. Yang pertama itu yang dilalui oleh orang itu apa? Al-khuruj minal ma'hud ilal masyru'. Di sini beliau mengatakan al-khuruj, keluar. Apa yang keluar? Keluar min umurid dunia. Kalau kita mau jalan kepada Allah itu pertama dulu keluar dulu dari urusan dunia. Ini kalau mau jalan menuju Allah. Ini baru bidayah loh. Baru permulaan, atau dalam bahasa lain disebut dengan muqaddimah. Muqaddimahnya mesti keluar dulu dari urusan dunia, dari apa yang dijanjikan oleh Allah. Kan kita ini ketika lahir ke muka bumi atau bahkan sebelum lahir ke bumi ini, Allah kan sudah janjikan, sudah tulis untuk kita rezekinya berapa, jodohnya siapa, matinya kapan, kan sudah ada kan? Sudah. Nah sekarang kita keluar dulu dari itu. Artinya apa? Tidak mengharapkan yang sudah dijanjikan oleh Allah itu. Keluar, coba keluar. Kemana? Lalu menuju kepada syariatnya Allah. Artinya aktivitas kita itu mulai dari bab kesyariatan. Maka orang yang belajar jalan menuju Allah itu, syariat tidak boleh ditinggal. Jadi mentang-mentang orang sudah mulai belajar thariqah, syariatnya ditinggal, tidak. Mentang-mentang sudah belajar hakikat, syariatnya ditinggal, tidak begitu juga. Orang belajar ma'rifat, syariatnya ditinggal, tidak begitu juga. Syariat itu adalah pondasinya. Maka tak boleh tinggal syariat itu. Tsummal maqdur. Kemudian dia mengikuti jalan apa yang telah Allah takdirkan. Setelah itu tsumma ruju' ilal ma'hud. Kembali lagi dia kepada apa yang dijanjikan untuknya, dengan syarat dia bisa nanti memelihara hukum, memelihara batasan-batasannya, sehingga dia mampu keluar dari urusan duniawi itu, termasuk di dalamnya makan, minum, pakaian, menikah, tempat tinggal, kebiasaan, adat. Dia mulai pindah tuh, keluar dia dari kungkungan itu, masuk dia dalam koridor bab syariat. Jadi semuanya itu mesti ada berdasarkan amar syariat dan berdasarkan larangan syariat. Artinya apa?
Dia mau makan, mau minum, mau punya pakaian, mau menikah, mau punya tempat tinggal dan sebagainya, itu tidak berdasarkan keinginan duniawinya, tapi dia sudah mulai berdasar kalau ada amar syariat di situ dia lakukan. Tapi jika dilarang oleh syariat, dia tidak lakukan. Makanya disuruh, maka ikutilah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-Hasyr itu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma naha anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul itu kerjakan. Apa yang dilarang tinggalkan. Nah, inilah bahwa semuanya itu mesti mulai perjalanan itu fil bidayah dimulai dari syariatnya benar. Jadi tugas kita itu yang membenarin syariat itu, bab bidayahnya itu, bab permulaannya begitu. Lalu Syekh Abdul Qadir mengutip lagi ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah, maka ikuti aku, Allah pasti mencintaimu. Ini bukti apa? Membuktikan bahwa dalam konteks syariat itu kita mesti ikut Al-Quran, ikut sunnah gitu. Jadi kalau kita bicara dalam semua tatanan, kalau kita sebut ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat, itu semuanya itu mesti merujuk Quran dan sunnah. Tolak ukurnya itu ada di Quran dan sunnah, tidak keluar dari itu. Lalu Syekh Abdul Qadir menunjukkan kalamnya, fatafna an hawaka wa nafsika wa ru'unatiha fi zahirika wa batinika fala yakunu fi batinika ghairu tauhidika lahu wa fi zahirika ghairu ta'atillahi wa ibadatihi mimma amara wa naha fayakunu hadha da'baka wa syi'araka wa ditharaka fi harakatika wa sukunika fi lailika wa naharika wa safarika wa hadirika wa syiddatika wa rakhaika wa sihhatika wa saqamika wa ahwalika kulliha thumma tuhmalu ila wadil qadri fayatasarrafu fika al-qadar fatafna an jiddika wa jitihadika wa hawlika wa quwwatika fatusaku ilaika al-aqsam allati jaffa biha al-qalamu wa sabaqa biha al-ilmu fatulabbasu biha wa tu'ta minha al-hifdha was-salamata fatuhfadhu fiha al-hudud wa yahsulu fiha al-muwafaqatu li fi'li al-mawla wa la tankhariqu qa'idu syar'i ila zandaqati wa ibahatil muharrami. Qala Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala ta'ala kadzalika nusarrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadina al-mukhlasin fatashabul hifdha wal hamiyah wa innama hiya aksamuka mu'addatun laka. Fatafna an hawaka wa nafsika wa ru'unatiha fi zahirika wa batinika. Lalu kamu berpaling dari atau fana ya, berpaling dari hawamu, dari nafsumu, dari kebodohanmu baik zahir dan batin. Yang tadi mulanya apa? Semuanya mesti keluar dari urusan dunia. Dan semuanya mesti mengikuti alur syara. Mesti ikut perintah syara dan larangan syara. Nah, kemudian kamu mesti berpaling dari hawamu, dari nafsumu. Ini kan mulai nih. Mesti berpaling. Atau dalam bahasa lain, lenyapkan hawamu, lenyapkan nafsumu, dan lenyapkan kebodohanmu. Secara zahir dan batin.
Jadi urusan kita dengan hawa nafsu dan kebodohan ini ya zahir batin juga urusan kita. Zahir batinnya masih dipalingkan. Kalau itu kamu lakukan, maka tidak ada di dalam batinmu, melainkan yang ada itu hanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Coba kita kan bisa cek masing-masing ini. Kira-kira batin kita aktivitasnya ngapain? Mengesahkan Allah atau tidak? Atau malah batin kita itu dipenuhi oleh gruqodan hawa nafsu dan ra'unatiha. Nah, secara batinnya kolbu mesti mentauhidkan Allah. Artinya hanya Allah saja isi kolbunya, nggak ada selain Allah dalam kolbu. Secara zahirnya wa fi zahirika ghairu ta'atillahi wa ibadatihi mimma amara wa naha. Kamu tidak menyembah Allah, tidak taat kepada Allah kecuali berdasarkan perintah dan larangan Allah. Jadi kita taat itu juga berdasarkan perintah gitu. Juga berdasarkan amar dan larangannya Allah. Fayakunu hadadabaka, maka adalah ini rutinitasmu, prioritasmu bagi, dan itu disebut juga dengan selimutmu, dengan jubahmu, baik dalam kondisimu diam, bergerak dan diam, di malam atau siang, ketika kamu jalan, safar atau hadir, ketika kamu sulit atau lapang, ketika kamu sehat atau sakit, atau berbagaimanapun kondisimu, bagaimanapun kondisi kita, tetap kita mengesahkan Allah, tetap kita taat kepada Allah. Jadi tidak boleh tidak mengesahkan Allah dan tidak taat kepadanya. Dan bagaimanapun kondisi kita, semestinya kita mesti abai dengan hawa dan nafsu. Mesti kita berpaling dari hawa dan nafsu itu. Jangan kita berikan ruang untuk hawa dan nafsu itu. Selama ini kita selalu memberikan ruang untuk itu. Disadari atau tidak, yang kita lakukan adalah beri ruang untuk hawa dan nafsu. Itu disadari atau tidak, itu ruang itu diberikan. Kemudian kamu ketika itu semuanya sudah kamu terjaga dari hal itu, maka kamu akan dibawa kepada lembah takdir. Maka kamu akan dikendalikan oleh takdirnya Allah. Maka apa yang terjadi? Kamu fana, kamu lenyap, fana, berpaling dari kamu, dari usaha, dari kesungguhan, dari daya dan upaya. Lalu kamu digiring. Kemana kamu digiring? Kepada bahagian kamu. Tadi kan kamu sudah dikendalikan oleh takdir. Nah sekarang dikembalikan lagi kamu tuh. Apa yang jadi bahagianmu, kamu digiring lagi ke sana. Karena sudah ada ketentuannya. Jadi allati jaffa bihal qalamu wa sabaqa bihal ilmu, itu sudah ada ketentuan, takdirnya sudah ada. Catatannya sudah ada. Sehingga di sini disebutkan telah kering tinta. Artinya sudah ada catatannya. Dan sudah ada dalam ilmu Allah bahwa satu bagianmu. Kalau sudah begitu, kamu nanti digiring lagi ke situ, yang menjadi bahagianmu akan dapat lagi itu, akan sampai kepadamu. Kamu bisa memakainya, diberikan kepadamu, dan kamu diberikan kepadamu dengan selamat, dan diberikan hak pemeliharaan juga, dan kamu juga bisa memeliharanya, dan kamu bisa menjaga hukum-hukumnya, dan kamu juga bisa
tidak sewenang-wenang juga terhadap apa yang Allah berikan itu. Semuanya bisa dikendalikan, kira-kira begitu. Jadi kalau sudah bagian kita itu tidak kemana, kira-kira begitu. Dalam bahasa lainnya, yang bahagian kita dalam urusan dunia itu tidak pindah kepada siapapun. Dan bagian kita di dunia itu pasti akan Allah berikan kepada kita. Cuman tadi masalahnya apa? Kita baru berada dalam proses jalan menuju Allah. Maka jalan pertamanya mesti al-khuruj min umuri dunya, keluar dari urusan dunia. Dalam bahasa lain, hubbud dunia itu mesti dikeluarkan dari dalam kolbu. Nah. Terus apa lagi? Hasilnya apa? Apa yang kamu kerjakan itu berdasarkan fi'il Allah semua. Terus kamu tidak akan keluar dari kaedah syara. Tidak akan keluar dari kaedah syara kepada kezindikan dan kepada membolehkan yang haram atau menghalalkan yang haram. Tidak akan sampai ke situ. Kenapa? Karena apa? Enggak di sini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau kita lihat teksnya, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Quran dan kami akan memeliharanya. Artinya apa? Makna nazzalna, kami yang memberikan kepadamu apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah juga yang akan menjaganya. Maka tidak akan terjerumus seseorang itu masuk dia ke dalam ranah kezindikan dan masuk dia dalam ranah menghalalkan segala cara. Terkadang kan ada orang yang katanya dia mulai berjalan, belajar menuju hadratullah, bertarekoh, berhakikat. Lalu dengan tarekoh hakikat yang beliau jalani, ujung-ujungnya terjadi kezindikan, ujung-ujungnya menghalalkan segala cara. Nah, ini yang diwanti-wanti. Kenapa itu terjadi? Karena abai terhadap syariat. Orang kalau abai terhadap syariat, banyak hal yang terjadi. Makanya kita harus hati-hati, tidak boleh abai terhadap syariat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, seperti itulah kami memalingkan dari kejahatan dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu adalah hamba kami pilihan. Jadi kalau Allah sudah jaga, Allah sudah pelihara, nah tidak ada yang bisa sampai kepadanya kejahatan dan kekejian. Maka termasuk dia menjadi orang pilihan Allah. Maka jadilah dia ketika itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, catatannya ini, bahagian di dunia itu sudah disiapkan untuk kita. Kan catatan rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Jatah kita berapa sudah ada. Itu sudah disiapkan. Lalu fahabasaha anka fi hali sayrika wa tariqika wa sulukika faya fi tab'i wa mufawizul hawa al-ma'hud li'annaha athqalu ahmalin mazihat anka li'alla yuzki laka fatud'ifuka ila hinil wusul ila atabatil fana wa huwa al-wusul ila qurbil haq azza wa jalla wal ma'rifah. Lalu yang bagianmu sudah disiapkan, sudah disediakan, lalu Allah menahannya darimu. Kenapa? Karena kamu sedang berada dalam kondisi berjalan menujunya. Kamu sedang berada fit tariq, jalan, tariqah. Lalu suluk, kamu sedang menjalaninya. Ditahan dulu. Nah, jadi nanti bukan tidak Allah bagikan, tapi ditahan dulu. Karena ini bahagian dari bidayah, dari permulaan. Ditahan dulu. Kamu sedang
berada dalam jalan menuju Allah, dalam thariqah, dalam perjalanan itu kamu melalui apa? Yang kamu lalui itu adalah padang-padang tabiat, lalu gurun-gurun hawa nafsu. Itu yang dihadapin, rintangan di perjalanan itu. Tabiat kita kan macam-macam itu, jadi disebut dengan istilah padang-padang tabiat, lalu gurun hawa nafsu. Lalu kata berikutnya, karena bahagianmu itu berat sekali kalau dibawa, dipikul, makanya disingkirkan dulu darimu supaya kamu tidak berat jalan. Nah, gitu. Ternyata bagian kita di dunia itu berat juga ternyata. Kalau kita jalan menuju hadratullah, kalau kita bawa itu susah kita jalannya. Nah, ternyata ini membuktikan orang yang tidak terputus dari keduniawian, maka agak rumit dia berjalan menuju hadratullah itu. Kalau kita ambil sampel saja, orang yang hubbud dunia itu sulit dia untuk berzikir. Sulit dia untuk berzikir. Coba misalnya kita bisnis apa, lalu pikirkan aja bisnis itu. Setelah itu ajak zikir, pikirannya kemana? Bisnis. Nah, itulah yang dimaksud dengan tadi itu, keluar dulu dari urusan dunia. Singkirkan dulu, kira-kira begitu. Singkirkan dulu karena itu berat. Atau dalam bahasa lainnya, karena itu yang akan mengganggumu untuk jalan. Itu diibaratkan dengan asqalu ahmal. Makanya mazihat anka, itu mesti disingkirkan darimu. Mesti disingkirkan darimu. Supaya dunia itu atau bahagianmu itu tidak memberatkanmu dan tidak membuat kamu lemah. Nah, buktinya orang yang hubud dunia itu lemah dia untuk beribadah. Sulit dia untuk beribadah, untuk mendekat kepada Allah. Sulit berzikir. Makanya ini diwanti-wanti ini. Nah, itu memberatkanmu, membuat kamu lemah sampai kepada gerbang kefanaan. Enggak bakal sampai kepada fana itu kalau masih ada hubud dunia, kalau masih mikirin bagian saya mana, gitu kan? Kalau masih mikirin hal yang seperti itu, rumit dia untuk bisa sampai kepada atbatil fana, kepada gerbang kefanaan itu sulit dia bisa sampai. Gerbang fana itu disebut dengan al-wusul ila qurbil haq. Itu baru masuk dalam usul sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermakrifat kepadanya, mengenalnya. Nah, makanya kita di sini belajar. Kenapa kita mesti belajar ma'rifat? Karena dengan terus kita bermakrifat kepada Allah, seberapa kita bermakrifat kepadanya, ya segitu juga lah kadar usul kita kepada Allah itu. Kita mesti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai, kalau sudah bermakrifat kepada Allah, maka tentu akan menjadi orang khususnya Allah. Jalan tadi sampai dekat dengan Allah, menjadi kekasihnya Allah, menjadi orang khususnya Allah. Kalau menjadi orang khususnya Allah, maka juga dititipkan asrar-asrarnya. Jadi orang yang dititipkan rahasia siapa? Kekasih dan orang dekat. Itu dititip rahasia. Asrar. Dan diberikan juga ilmu-ilmu agama. Lalu apalagi dimasukkan dia dalam lautan cahaya, fi biharil anwar, haitsu la tadurru zulmatut tabba'i al anwara. Jadi kalau dia sudah masuk dalam lautan cahaya, maka zulmat kegelapan tabiat itu tidak akan mampu memberi mudarat kepada cahaya. Zulumat itu tidak akan mampu.
Nah, lalu apa catatannya? Fattab'u bakin ila an tufariqar ruhul jasada listifa'il aqsam id law zala tab'u minal adamiyyi lal tahaqa bil malaikati wa batulatil hikmah fabaqiya tab'u yastafil aqsama wal hududa fayakunu dhalika wadha'ifa la asliyan kama qala an-nabi hubbiba ilayya min dunyakum at-tayyibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu a'yuni fis shalah. Ini kenapa sisi tabiat itu masih ada, atau dalam bahasa lainnya sisi nafsiyah itu masih ada. Kenapa masih ada? Karena tabiat itu dikekalkan sampai kapan? Sampai berpisahnya ruh dan jasad. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menuntaskan bahagian, untuk menuntaskan rezeki yang Allah kasih, yang sudah dicatat tadi itu. Oke? Coba bayangkan. Karena jikalau hilang tabiat secara totality, keseluruhan, kata beliau, dari anak Adam, tentu dia sampai kepada level malaikat. Kalau sampai dia pada level malaikat, batal padanya hukum. Begitu. Maka mesti tinggal tabiat itu. Artinya apa? Sisi nafsiyahnya tetap ada. Gunanya untuk apa? Untuk menuntaskan atau menyempurnakan rezekinya yang telah Allah siapkan untuk dia. Fayakunu dzalika wadhaif, itu semuanya bagian dari tugas saja pada dasarnya. Kan Nabi mengatakan apa? Yang aku cintai dari urusan duniamu itu apa, kata Nabi? Ada wangi-wangian, ada perempuan, lalu ada urusan sholat, gitu ya. Nah, ini endingnya ini. Ini tadi permulaan kan? Al-bidayah. Itu al-bidayah. Nah, ini hanya apa? Falamma faniyan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anid dunya wa ma fiha ruddat ilaihi aqsamuhul mabsusah anhu fi halati sayrihi ila rabbih azza wa jalla fastawfaha muwafaqatan li rabbih ta'ala wa ridha bi fi'lihi mumtasilan li amrihi faquddisat asma'uhu wa 'ammat rahmatuhu syamula fadlu li awliya'i wa anbiya'i alaihi salatu wassalam fahakadha al-wali fi hadzal bab taridu ilahi aqsamuhu wa hududuhu ma'a hifdzil hudud wa huwa ar-ruju' min nihayati ilal bidayati wallahu a'lam. Awalnya dunia keluarkan dulu sampai nanti usul kepada Allah. Kalau sudah usul kepada Allah, nanti Allah kasih lagi, gitu ya. Nah, sekarang digambarkan gambaran Nabi SAW ketika dia fana dari urusan dunia, lalu dikembalikan lagi kepada dia apa yang menjadi bagiannya. Artinya apa? Jika kita tidak lagi memikirkan dunia, dunia itu akan ngikut kita, kira-kira begitu. Ikut deh. Kalau mentalak dunia, maka dunia akan kejar. Kalau ini kan bahasanya agak sedikit soft ini. Jika kamu keluarkan dunia dalam kolbumu, maka nanti yang bahagia itu pasti akan datang juga kepadamu. Pasti. Dan itu tidak tertukar. Tidak seperti judul sinetron kan? Bahagian yang tertukar judulnya. Nah, bagian itu tidak pernah tertukar. Jadi tujuannya apa? Allah kembalikan, Allah berikan bahagian Nabi itu di dunia, ya karena sudah ada dalam catatannya, itu untuk menyempurnakannya sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti ridho juga. Mesti ridho.
Karena itu adalah fiilnya Allah dan mesti mengikuti amarnya Allah. Maka semua yang diberikan itu bagian dari rahmatullah. Sebagaimana halnya Nabi, wali juga begitu. Wali juga begitu. Dikembalikan lagi tuh. Memang ada jatahnya pasti dikasih lagi. Artinya apa? Begitu luar biasanya ya Allah itu. Pertama, proses awal jalan keluarin dulu. Tidak boleh ada hubud dunia. Kan semuanya ditolak itu semua. Ketika itu ditolak, disitulah Allah tahan. Allah tahan bagianmu di dunia. Sampai kapan Allah nahannya? Ketika kamu telah sampai kepada babul fana atau al-wusul ilallah. Kalau sudah sampai kepada Allah, terus apa lagi? Kan sampai pada nihayah itu. Lalu kalau sudah sampai pada bab nihayah, dikembalikan lagi. Ar-ruju'u minan nihayati ilal bidayati, turun lagi gitu. Mulai lagi dari awal. Kalau enggak turun-turun dia, itu bisa jadi majzub dia. Nah, jadi begitu. Awalnya al-bidayatu wan nihayatu. Ada proses yang mesti kita lalui. Makanya biasa saja dalam proses perjalanan itu kan memang begitu. Karena tadi alasannya apa? Ditahannya bahagianmu itu karena kamu sedang jalan. Kalau kamu pikul itu nggak sampai-sampai kamu. Nggak sampai-sampai. Fa habasaha anka fi hali sayrika wa tariqika wa sulukika fa ya fi tabi'i wa mufawizul hawa al-ma'hud. Kayak ini yang tadi berat itu kalau di bawah itu sangat berat untukmu dan itu akan membuat kamu lemah untuk melanjutkan perjalanan. Nah itu maka ini kita cerita sedikit ilustrasi orang pergi khalwat ya, pergi suluk. Kenapa sebelum pergi suluk dan khalwat itu selesaikan dulu urusan. Kalau yang berkeluarga, biaya kehidupan keluarga pastikan dulu sampai kita pulang. Termasuk kalau di bulan puasa kan baju lebarannya, ya, buat rendangnya itu kalau di Minang ya, atau buat apa pernak-pernik hari lebaran semuanya disiapin. Nah, ada juga yang cat rumah kan, macam-macam beli bunga, siapin semuanya supaya tidak diganggu. Coba, benar enggak berat itu? Coba bayangkan, teman-teman yang pernah ikut suluk dimanapun, kan tidak boleh aktivitas lain kecuali hanya berzikir. Termasuk megang handphone pun dibatasi. Kenapa? Supaya mudah zikirnya, kira-kira begitu. Coba kalau handphone tidak dibatasi, berat jalannya. Coba kira-kira kalau dibiarkan saja berinteraksi satu sama lain, enggak jadi zikirnya. Coba misalnya pandangannya tidak diatur, gitu. Makanya semua yang dilakukan oleh orang-orang yang berkhalwat itu semuanya ada hikmahnya semua. Kita lihat misalnya orang yang pakai khirqah, coba khirqahnya dicopot, pandangannya akan liar. Setelah itu coba buat zikir, muncullah yang dipandang tadi itu semua. Kalau mandang ke atas nampak pohon kelapa, nanti pohon kelapa juga muncul dalam Allah muncul ya. Coba aja flashback ke belakang. Itu semuanya. Kenapa? Itu dalam rangka menyingkirkan dulu. Singkirkan dulu semuanya supaya jalanmu mudah. Kalau enggak disingkirkan berat.
baru bicara zikir kita hari ini 70.000. Kalau nggak disingkirkan urusan dunia, berpikir dia, udahlah pulang aja lah, berat itu 70.000, nggak sanggup kita. Atau minta rukhsah aja lah kita. Lalu ada yang husnuzon, guru kita kan baik, dia pasti tahu murid-muridnya nggak bisa. Ambil bab rukhsah kan. Nah ini gara-garanya apa? Gara-garanya tidak mengeluarkan segala sesuatu. Makanya ini sering kita ulang. Nanti kan Ramadan ada lagi yang mau suluk misalnya. Hati-hati tuh, keluarin dulu semuanya. Jadi ke khalwatul jangan bawa apa-apa, kecuali bawa peralatan ini, alat tasbih saja misalnya. Nah, jangan masuk lagi warung Madura ke dalamnya. Bisa bikin kopi, bisa makan kacang kan. Jangan lagi begitu. Berat, kalau itu terjadi berat jalannya. Makanya singkirin dulu itu. Kalau itu disingkirkan, kan tidak ada lagi pikirannya. Tidak mikirin, contoh tadi, tidak mikirin belanja anak lagi. Ya kan? Karena semuanya kita sudah siapkan semuanya, tidak mikirkan lagi. Semuanya sudah serba siap. Gitu maksudnya. Jadi singkirkan dulu. Baru jalan. Nanti bagian kita itu akan ada aja. Oke. Lanjut? Atau pulang? Oke, kita lanjut sedikit lagi. Al-maqalatul hadiyatu wa sittun. Makalah yang ke-61. Fi tawaqqufi 'inda kulli syai' hatta yatabayyana lahu ibahatu fi fi'lihi. Ibahatu fi'lihi. Menahan diri dari segala sesuatu sampai jelas baginya itu boleh untuk dilakukan. Artinya apa? Kita tawakuf dulu, nahan diri. Hati-hati dulu kita. Qala radhiyallahu anhu, kullu mu'minin mukallafun bitawakkufi wa taftishi 'inda huduril aqsami 'anit tanawuli wal akhzi hatta yashhada lahul hukmu bil ibahati wal ilmu bil kismati wal mu'minu fattashun wal munafiqun laqafun. Wa qalat sallallahu alaihi wasallam al mu'minu waqafun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Setiap orang mukmin yang mukallaf, dia mesti menahan diri, mesti berhati-hati, mesti meneliti, atau dalam bahasa lain mesti memastikan inda huduril aqsam anit tanawuli wal akhzi, ketika mau mengambil bahagiannya atau ketika mau mengerjakan sesuatu untuk memperolehnya, gimana nih? Cek dulu, ini sudah oke atau belum? Sudah boleh atau tidak? Sampai kapan? Sampai jelas baginya untuk boleh. Al-hukmu bil ijabati, jelas tuh. Oh jelas, oh ini boleh, baru boleh diambil. Ini hukumnya halal, baru boleh kalau kita makan, baru boleh dimakan. Kalau sudah jelas ini bagian kita, sudah ada namanya, baru diambil. Kalau belum ada namanya, tunggu dulu. Tunggu, tahan diri dulu. Pastikan dulu. Wal ilmu bil kismati, dan kita memiliki pengetahuan juga. Kalau sudah waktunya dibagi, baru dibagi. Lalu dikatakan orang mukmin itu selalu waspada. Sementara kalau orang munafik itu kan tidak waspada dia. Dikerjanya mengobrak-abrik aja tuh orang munafik. Nah ini tertuju kepada kita orang mukmin. Orang mukmin itu waspada. Jangan ketika datang diberikan, pastikan dulu apa ini. Kalau zaman sekarang kalau kita tidak pastikan kan bisa bahaya itu. Jadi itu jebakan Batman. Biasanya Batman-nya di Amerika, sekarang sampai di Indonesia kan.
Bahkan Batman, gara-gara itu masuk penjara dia. Jangan terima-terima aja, pastikan dulu. Benar nggak itu untuk kita? Tiba-tiba ada paket di rumah yang mesan nggak ada, langsung buka aja. Pas dibuka namanya bukan kita, kan kacau. Pastikan dulu benar nggak itu paket buat kita. Kalau kita istilahkan dengan paket, pastikan dulu, waspada dulu. Kalau ada paket, tunggu dulu, jangan-jangan COD. Kalau COD tidak boleh dibuka dulu sebelum dibayar. COD-nya besar lagi kan? Kan banyak itu orang yang punya kasus COD kan, ternyata anaknya main handphone dibayar, belilah yang mahal-mahal kan. Datang ke rumah COD, duit sedang nggak ada, pusing kan? Artinya nahan diri dulu, sabar, cek, pastiin dulu itu bagian kita atau tidak. Tahan diri. Makanya orang mukmin itu dikatakan dia waspada, waspada. Da' ma yaribuk, tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak ragu lagi. Jadi kalau ragu-ragu tinggalkan. Kalau kita ragu-ragu gimana? Hajar aja gitu ya. Itu masa lalu. Sekarang yang ragu-ragu itu ditinggalkan. Berusaha kita tinggalkan dulu. فالمؤمن يكف عند كل قسم من مأكول ومشروب والملبوس والمنكوح وسائر الأشياء التي تفتو له فلا يأخذ حتى يحكم له بجواز الأخذ وتناول كحكمه إذا كان في حالة التقوى أو حتى يحكم له في ذلك الأمر إذا كان في حالة الولاية أو حتى يحكم بحكم العلم في حالة البدالية والغوثية. Nih, orang mukmin itu dia mesti menahan diri terhadap segala sesuatu. Nah, ini diberikan rinciannya. Dirinci oleh Syekh Abdul Qadir. Mulai dulu dari makanan. Tar dulu. Nahan diri dulu. Benar nggak ini makanan untuk kita atau tidak? Tahan diri dulu. Minuman juga begitu. Tar dulu, tahan. Nahan diri itu gunanya apa? Pastikan itu untuk kita. Kalau makanan misalnya, ini kita beri contoh ya. Contohnya agak lokal Minangkabau. Lokal Minangkabau itu kalau ada orang pesta, itu ada wejangan, hidangan di tengah rumah besar. Misalnya ada kepala kambing, ada ikan besar. Itu nggak boleh dimakan, nggak boleh diambil itu. Nggak boleh. Itu namanya apa namanya? Hidangan adat. Itu dimakannya kapan? Nanti gitu makannya. Selesai dulu pestanya baru boleh dimakan. Nah, jangan kalau kita tiba-tiba di situ langsung makan, oh berperkara kita itu. Bayar adat kita tuh. Nah, itu sambelnya, nahan diri dulu. Sabar ya, tapi itu ada maknanya, ada makna filosofis dari hidangan besar itu. Karena makannya itu nanti, ya, nah, itu di bab lain lah kita cerita itu. Yang penting ini contoh makanan, nahan diri dulu, jangan asal dimakan, ya. Lalu minuman juga begitu. Kalau bertamu, misalnya kan begitu, iya benar itu sebetulnya untuk kita, tapi kan tahan diri dulu, Pak, silakan minum, baru minum, gitu kan? Nah gitu, contohnya begitu. Silakan diminum, baru minum. Nah, artinya kan pastikan dulu, pastikan. Lalu apalagi pakaian juga begitu. Jangan asal dipakai saja misalnya. Kalau bukan pakaian kita. Apalagi istri atau suami, jangan asal pakai aja. Itu orang yang tidak mau nahan diri itu kan sembarang pakai aja deh. Siapa tuh yang di Amerika itu yang lagi viral tuh? Siapa? Jeffrey? Oh, nggak ngikutin ya? Nggak apa-apa dah. Nyebut namanya susah masalahnya ya. Segala dipakai aja dari dia tuh. Terseret lah nama-nama besar dalam. Pakai aja. Nahan diri dulu. Nahan diri gimana?
Ya seperti Rifan kemarin misalnya kan nikah dulu. Gitu. Dan semua hal kalau sudah jelas baru. Maka janganlah diambil sampai jelas baginya hukumnya. Berarti ini boleh, baru mulai diambil sampai jelas hukumnya. Itulah hal orang takwa. Orang takwa itu kalau sudah jelas hukumnya secara syarak baru diambil, baru dikerjakan. Nah, beda dengan seorang wali. Kalau seorang wali sampai jelas baginya ada perintah. Kalau wali itu kerjanya berdasarkan perintah. Kalau nggak ada perintah nggak kerja deh. Nggak, maksudnya nggak dilakukan. Kalau dalam bagian-bagian ini kalau nggak ada perintah dia untuk diambil nggak diambil. Begitu. Ini berdasarkan perintah ya. Bukan seperti anggota dewan. Dia kan datang ke dewan itu kalau ada surat undangan. Kalau nggak ada undangan nggak ketemu dia di dewan. Kok jadi bicara itu ya? Atau yang ketiga, halnya wali abdal atau al-ghaus, dia sesuatu itu jelas berdasarkan ilmu. Dia diberikan ilmu oleh Allah. Oh, oke, ini memang bagian kita. Wal fi'li alladhi huwa al-qadarul mahdu wa hiya halatul fana thumma ya'tihi halatul ukhra tatanawwalu kullu ma ya'tihi wa yaftahu lahu ma lam ya'tarid alayhi al-hukmu wal amru wal ilmu fa idza tarada ahadun hadhihi al-ashya'a tuni'a min at-tanawuli wa huwa diddul ula. Jadi semuanya tadi itu ada sambungannya au hatta yuhkama bi hukmil ilmi fi halatil badaliyati wal ghawsiyati wal fi'li alladhi huwa al qadrul mahdu wa huwa halatul fana. Jadi semuanya itu berdasarkan fi'il Allah. Jadi kalau abdal dan al-ghaus itu semuanya berdasarkan fi'il Allah. Artinya apa? Ya sesuai takdir. Dia dikendalikan juga oleh takdir. Geraknya adalah gerak ya berdasarkan Allah yang gerakkan. Kalau dalam bahasa lainnya adalah geraknya adalah gerak wahyu. Kalau kepada Nabi kan wahyu. Kalau kepada sebagian Nabi ilham. Nah, sampailah dia dalam kondisi fana. Kemudian sampai datang hal yang lain. Ini ada hal fananya, lalu ada hal yang lain. Ya. Lalu hal yang lain itu apa? Apa yang diberikan kepada dia, yang telah dibukakan baginya, itu yang tidak bertentangan. Jadi apa sesuatu yang datang kepada dia itu, atau yang dia bisa ngambil ngapain saja itu tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan amar Allah, dan tidak bertentangan dengan ilmu Allah. Maka jika bertentangan salah satu dari yang tiga itu, bertentangan dengan hukum Allah, syariat ya, lalu bertentangan dengan amarnya Allah, itu berdasarkan amalan qalb, amar qalbu itu, lalu bertentangan dengan ilmunya Allah, maka sesuatu itu dilarang untuk memperolehnya. Jangan diambil, jangan dilakukan, karena itu berlawanan dengan sikap yang pertama tadi. Yang pertama itu apa? Halnya orang bertakwa. Orang bertakwa itu kalau belum jelas hukumnya dia tidak lakukan. Waspada dulu. Kalau sampai jelas hukumnya. Nah, ini kan ada, kalau semuanya boleh diambil, semuanya boleh diperoleh dengan catatan tidak bertentangan dengan yang tiga ini. Itu yang disebut dengan halatul ukhra itu. Dalam kondisi yang lain itu. Fafil ula al-ghalibu alaihi tawakkuf wa tathbit. Yang pertama itu tadi apa? Halnya orang yang bertakwa. Bagaimana halnya orang bertakwa? Dia mesti hati-hati, waspada sampai jelas.
Sampai jelas tetap ini sudah oke. Yang kedua, wa fi tsani al-ghalib alaihi tanawul wal akhdhu wa talabbus wa bil maftuh thumma ta'ti halatu tsalitsah. Kalau yang kedua itu halnya orang siapa? Wali. Halnya wali itu dia boleh mengambilnya, memperolehnya, mengambilnya, memakainya bil maftuhi. Kalau sudah dibukakan untuk dia. Atau sudah disuruh dia untuk mengerjakannya. Nah, hal yang ketiga itulah halnya yang tadi disebut dengan abdal dan al-ghaus. Fatanawulul mahdu wa talabbus bima yuftahu minan ni'ami min ghairi i'tiradi ahli al-asya' wa hiya haqiqatul fana. Fayakunul mu'min fiha mahfuzan min al-afati wa gharqi hududi syar'i musanan masrufan anhu al-aswa'u kama qala ta'ala kadzalika linusarrifa anhu as-su'a wal fahsya'a wa innahu min ibadinal mukhlasin. Jadi tadi ada 1, 2, 3. Yang ketiga itu dia boleh memperolehnya, melakukannya karena dia posisinya apa? Tadi fi'lullah. Karena dia berada pada posisi al-abdal atau badaliyah, wali abdal itu atau al-ghautsiyah, ghauts, wali ghauts. Dia boleh menikmatin dengan catatan tidak bertentangan dengan salah satu yang 3. Nah, itulah yang disebut dengan haqiqatul fana. Dia tidak lagi bergantung kepada itu semua. Karena dia sudah berpaling dari itu. Maka adalah ketika itu orang mukmin yang berada pada posisi al-mukmin ini, karena alif lam itu sudah jadi wali dan kekasih Allah itu, dia terjaga dari semua al-afat, dari semua kejelekan. Dan dia terjaga dari pelanggaran undang-undang atau pelanggaran hukum-hukum syara. Dia tidak melakukan pelanggaran. Terjaga dia dari situ. Karena dia mahfuz. Mahfuz itu halnya wali. Wali itu dijaga, dipelihara oleh Allah. Nah, dia terjaga gitu ya. Dan dia terjaga dari hal kejahatan, kejelekan, kekejian. Nah, itu contohnya siapa? Contohnya Nabi Yusuf lagi. Seperti itulah kami memalingkannya dari kejahatan dan kekejian. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu adalah hamba kami pilihan. Artinya apa? Dia tidak tergoda. Walaupun dalam catatan sejarah itu dia mau diperkosa oleh Zulaikha. Kalau bapak-bapak ini kira-kira gimana? Oh, pas. Memang wajar. Kenapa? Wajar karena bukan nabi, bukan Nabi Yusuf juga. Pantas tak diangkat jadi nabi. Nah, begitu dia. Ini terakhir ini. فيسير العبد مع الحفظ عن خرق الحدود كمفوض له المأذون له والمطلق له في الإباحة المسير له الخير ما يأتيه قسمه المصفى له من الآفات والتابعات في الدنيا والأخرى والموافق لإرادة الحق ورضا وفعله ولا حالة فوقها وهي الغاية وهي للسادة الأولياء الكبار الخلاص أصحاب الأسرار الذي أسرفوا على عتبة الأحوال الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. Maka seorang hamba jika sampai dia pada posisi ini, dia terpelihara dari pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum syara. Sama halnya seperti orang kalau dipinjamkan, dia boleh melakukan apa saja dengan yang dipinjamkan itu kan. Dan dia diberikan wewenang mutlak baginya. Kalau sudah
Dikasih silakan lakukan saja, boleh melakukan apa saja. Yang semuanya orientasinya adalah kepada kebaikan. Tentu jika Allah telah mendatangkan kebaikan, ya, tentu dia terhindar dari semua hal yang membuat dia binasa, dia jelek, dan mengikuti urusan dunia dan bahkan urusan akhirat pun. Dan dia sesuai dengan keinginan Allah. Artinya apa? Orang-orang ini dia sudah berada pada iradatullah. Dia tidak ngikutin keinginannya lagi, tapi keinginan Allah. Bahasa lainnya maunya Allah. Jadi orang berada pada maqam aulia, itu posisinya maunya Allah, bukan maunya dia lagi. Maunya Allah. Kalau maunya Allah, suka-sukanya Allah gitu. Ya, maunya Allah dan redha dia terhadap itu, dan itu karena itu juga bagian dari fiilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tidak ada lagi kondisi atau ahwal di atasnya. Nah, itulah ahwalnya para wali-wali Allah atau wali-wali gede, kira-kira begitu. Abdal ke atas itu. Abdal, Aqtab, Al-Ghaus. Kira-kira begitu. Itulah mereka wali-wali pilihan. Sahibul asrar. Mereka yang dititipkan asrar-asrar oleh Allah. Allazi asrafu ala atabatil ahwalil anbiya. Mereka itu berada satu tingkat di bawah pintu kenabian. Begitu. Shallallahu alaihim. Jadi para wali setinggi apapun pangkat kewaliannya, dia tetap berada di bawah nabi. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada misalnya hari ini orang jadi wali, lalu dia ngaku nabi, enggak itu. Enggak ada. Karena bab nabi kenabian itu kan sudah tertutup. La nabiyya ba'di. Nah, nanti pun ada nanti nabi-nabi yang muncul di akhir zaman seperti Nabi Isa, seperti Nabi Al-Khadir, seperti Nabi Ilyas misalnya. Memang adab kita kepada mereka, dia adalah nabi Allah. Tapi posisinya pangkatnya nanti wali Allah. Nah, kan orang berdebat itu soal Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nabi atau wali? Kalau belum lagi berdebatnya dia masih hidup atau sudah mati. Nah, kalau sudah mati selesai perdebatannya. Bagi yang mengatakan masih hidup, muncul perdebatan berikutnya. Dia wali atau nabi? Nah, jawabannya yang tadi. Jawabannya yang tadi. Nah, nanti juga begitu Nabi Isa turun. Posisinya dia nanti jadi umat Nabi Muhammad juga dia. Bersyahadat juga gitu. Nah, namun adabnya tetap manggil Nabi. Nabi Allah Isa, Nabi Allah Khadir, Nabi Allah Ilyas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.